Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang Al-Quran sebagai ide dasar pemikiran dan pengembangan pendidikan Islam. Dasar merupakan landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Dasar pendidikan Islam didasarkan pada falsafah hidup umat Islam. Sistem pendidikannya tersebut dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ajaran itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai landasan ideal serta ijtihad. Al-Quran harus didahulukan. Apabila suatu ajaran atau penjelasan tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka harus dicari di dalam sunnah. Apabila tidak ditemukan juga di dalam sunnah, barulah digunakan ijtihad. Al-Quran merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Keuniversalan ajarannya mencakup ilmu pengetahuan yang tinggi dan sekaligus merupakan kala mulia yang esensinya tidak dapat dimengerti kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas. Al-Quran diturunkan Allah untuk menunjuki manusia ke arah yang lebih baik. Firman-Nya, وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman. Al-Quran menduduki tempat yang paling depan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan lainnya. Segala kegiatan dan proses pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Di dalamnya terdapat beberapa hal yang sangat positif guna pengembangan pendidikan. Di samping itu, Al-Quran memiliki pembendaharaan luas dan besar bagi pengembangan kebudayaan umat manusia. Ia merupakan sumber pendidikan yang terlengkap, baik itu pendidikan sosial, moral, spiritual, material, serta alam semesta. Isinya mencakup seluruh dimensi manusia dan mampu menyentuh seluruh potensi manusia, baik itu motivasi untuk mempergunakan panca indera dalam menafsirkan alam semesta bagi kepentingan formulasi lanjut pendidikan manusia, motivasi agar manusia mempergunakan akalnya lewat perumpamaan-perumpamaan Allah dalam Al-Quran, maupun motivasi agar manusia mempergunakan akan hatinya untuk mampu mentransfer nilai-nilai pendidikan ilahiyah dan sebagainya. Kesemua proses ini merupakan sistem umum pendidikan yang ditawarkan Allah dalam Al-Quran agar manusia dapat menarik kesimpulan dan melaksanakan kesemua petunjuk tersebut dalam kehidupannya sebaik mungkin. Mu'adz bin Jabal mengagumi Al-Quran. Beliau berkata bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang objektif dan memuat petunjuk bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern. Kandungan ajarannya sangat sempurna dan tidak bertentangan dengan hasil penemuan sains modern. Kesimpulannya, Al-Quran memiliki misi dan implikasi kependidikan yang bergaya imperatif, motivatif, persuasif, dinamis, sebagai suatu sistem pendidikan yang utuh dan demokrasi lewat proses manusiawi. Tentunya proses kependidikan tersebut bertumpu pada kemampuan rohaniah dan jasmaniah masing-masing individu peserta didik secara bertahap dan berkesinambungan, tanpa melupakan kepentingan perkembangan zaman dan nilai-nilai ilahiyahnya. Maka dengan upaya ini diharapkan peserta didik mampu hidup secara serasi dan seimbang, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Baik teman-teman, sekian dari saya tentang Al-Quran sebagai ide dasar pemikiran dan pengembangan pendidikan Islam. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.